Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Dante Swangsong tersenyum. Dia mengeluarkan sebotol anggur dan sebuah gelas dari cincin Qiang Kun. Setelah Dante Swangsong mengisi gelas dengan anggur dan meminumnya, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kepala Istana Zuge, Kepala Sekte Ruyan, apakah murid sekteku yang akan dihabisi oleh murid kalian berdua? Ataukah murid Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi yang akan dihabisi oleh murid-muridku? Kita tunggu saja." 2 jam kemudian, di sebuah istana, Nanggong Yukin terbangun di atas sofa. Dia melihat seorang wanita tua di depannya. Lalu dia berkata, "Tetua ketiga, bawa aku ke puncak kenaikan. Aku ingin berpartisipasi dalam uji coba." Tetua ketiga berkata dengan lembut, "Gadis suci, uji coba sudah dimulai 2 jam yang lalu. Sekarang Tanyun pasti berada di dalam formasi teleportasi yang mengarah ke medan perang para dewa." Tubuh Nanggong Yukin bergetar, air mata menetes. Dia menghancurkan vas bunga yang berada di sampingnya, lalu dia berkata, "Jika terjadi sesuatu pada Tanyun, aku tidak akan pernah memaafkan tetua ketiga dan guru." Di dalam formasi teleportasi, Tanyun merasakan pusing selama setengah hari dan tiba di sebuah tempat. Saat Tanyun menggelengkan kepalanya dan membuka matanya, aura niat membunuh tiba-tiba turun dari langit. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk menghindari cahaya pedang emas dan cahaya pedang api. Sebuah suara laki-laki terdengar di langit. "Sialan, Tanyun begitu cepat. Ayo kita lari." Tanyun mengangkat kepalanya dan melihat seorang murid laki-laki dari Istana Jiwa Ilahi dan seorang murid laki-laki dari Sekte Abadi yang menaiki perahu roh. Jarak kedua murid itu dengan Tanyun sejauh 800 kaki. Keduanya berada di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Tepat ketika mereka diteleportasi secara acak ke tempat ini, mereka menemukan bahwa Tanyun diteleportasi ke tempat yang sama dengan mereka. Jadi mereka berdua melesatkan serangan terkuat mereka untuk menyerang Tanyun. Tetapi mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa Tanyun begitu cepat, sehingga keduanya ingin mengendarai perahu roh untuk melarikan diri. Tanyun berkata, "Karena kalian berdua langsung bertemu denganku, anggap saja kalian tidak beruntung." Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan melesat ke arah perahu roh. Tanyun tiba-tiba menembus bagian bawah perahu roh dan muncul di atas kedua murid itu. Murid dari Istana Jiwa Ilahi berkata, "Tidak mungkin, perahu roh harta karun tingkat tinggi milikku dengan mudah ditembus olehmu. Bagaimana bisa fisikmu begitu kuat?" Tanyun memutar tangan kanannya dan tiba-tiba mencekik murid Istana Jiwa Ilahi itu. Pada saat ini, murid dari Sekte Abadi menjadi panik. Dia melarikan diri sejauh 300 kaki. Tanyun berkata, "Serahkan nyawamu padaku." Dengan lambaian tangan kanannya, seberkas cahaya berwarna ungu melesat dan memotong kaki murid dari Sekte Abadi itu. Cahaya ungu memotong tangan kanan murid itu. Cahaya ungu berubah menjadi pedang Xiaozi dan menusuk dada murid itu. Xiaozi membawa murid yang tertusuk itu menuju ke arah Tanyun. Tanyun segera menggunakan mata Dewa Hongmeng dan menatap murid dari Sekte Abadi itu. Lalu dia berkata, "Apakah kamu tahu rencana apa saja yang Sekte Abadi buat untuk melawan murid Sekte Suci Huangfu? Cepat katakan semua yang kamu ketahui." Murid itu berkata, "Dalam uji coba di medan perang para dewa kali ini, Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi bergabung. Kami dibagi menjadi 3 kelompok. Xu Sisi memimpin 1.500 murid untuk menyergap di sekitar pohon kehidupan. Tuan Muda Ruyanchen memimpin 2.000 murid untuk menjaga sumur warisan kuno. Toba Meng memimpin 1.500 murid
untuk menjaga menara Dewa Iblis. Setelah mendengarkan hal itu, Tanyun berkata dengan dingin, "Xiaozi, cepat habisi dia." Tiba-tiba, Xiaozi menghancurkan jantung murid sekte abadi itu. Oh ya, Mimin ingetin lagi ya guys, Xiaozi itu pedang berwarna ungu buatan Tanyun. Jadi jangan bingung ya kalau Mimin sebut nama Xiaozi. Oke, kita lanjut. Pada saat ini, Tanyun menatap murid Istana Jiwa Ilahi yang dicekik olehnya. Lalu dia berkata, apakah yang baru saja dikatakan oleh murid sekte abadi itu memang benar atau tidak? Murid Istana Jiwa Ilahi berkata, ya itu benar. Tanyun, tolong jangan habisi aku. Tanyun berkata, di mana keberanianmu barusan? Siapapun yang ingin menghabisiku, pasti akan aku habisi terlebih dahulu. Tangan Tanyun meremas murid Istana Jiwa Ilahi itu, dan dia mati di tempat. Tanyun menjatuhkan murid Istana Jiwa Ilahi itu. Lalu dia berkata, ternyata tebakanku memang benar. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Tanyun melambaikan tangannya, dan 2 cincin kiangkun milik 2 murid itu melayang ke tangan Tanyun. Setelah itu, Tanyun menginjak pedang terbang dan mengawasi sekitar. Tanyun melihat begitu banyak puncak gunung yang menjulang sampai langit. Tanyun bergumam di dalam hatinya, mungkinkah aku diteleportasi ke area tengah puncak? Tanyun menutup matanya. Dia melepaskan kesadaran spiritual yang mencangkup area seluas 7.500 mil. Tanyun menemukan bahwa di area seluas 7.500 mil ini terdapat banyak puncak dengan ketinggian lebih dari 1,2 juta kaki. Beberapa puncak tampaknya telah hancur. Puncak yang hancur, dataran yang penuh retakan, dan jejak kaki yang ukurannya mencapai 1.000 kaki. Semua ini adalah bekas pertarungan para dewa di zaman kuno. Tanyun memikirkan Dewa Manhuan dan Dewa Honghuang yang mati dalam pertarungan. Tanyun menghela napas. Kemudian berdasarkan peta area uji coba, Tanyun akhirnya memutuskan bahwa dia sedang berada di tengah area puncak. Jika Tanyun ingin pergi ke gerbang masuk bongkahan es bagian barat, maka jaraknya 5 juta mil. Setelah memastikan rutenya, Tanyun sementara mengesampingkan kekhawatirannya tentang Nanggong Yukin. Tanyun melesat menggunakan pedang terbang dengan kecepatan 500.000 mil sehari. Pada saat yang sama, Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya dan juga aura yang sebanding dengan orang di alam jiwa ilahi tingkat kelima. Monster tingkat pertama, kedua, dan ketiga yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mereka merasakan aura Tanyun, mereka dengan gemetar merangkak di tanah dan ketakutan. 7 hari kemudian, Tanyun yang sedang terbang, dia tiba-tiba menukik ke bawah dan menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Kemudian, Tanyun melesatkan cahaya pedang ke arah 3 murid wanita Istana Jiwa Ilahi. Setelah Tanyun menghabisi ketiga murid itu, Tanyun mengambil cincin kiangkun milik mereka dan melesat pergi. Di sepanjang jalan, jejak pertempuran para dewa terlihat di mana-mana. Dalam sekejap mata, setelah 3 hari berikutnya, Tanyun telah terbang melintasi lembah yang jaraknya 30.000 mil dan muncul di hutan belantara yang seluas 300.000 mil. Saat ini, hanya butuh lebih dari 1 hari untuk mencapai tempat di mana Tanyun dan murid sekte suci Huangfu lainnya bertemu. Mata Tanyun menunjukkan sedikit kesedihan karena dalam 10 hari terakhir, dia menemukan bahwa 50 token identitas milik murid sekte suci Huangfu menjadi hancur. Dari 53 token itu, 3 token milik murid divisi berjasa, 10 token milik divisi jimat, 21 token milik divisi jiwa kuno, 8 token milik divisi jiwa binatang, dan 11 milik divisi angin dan guntur. Artinya, 53 murid telah kehilangan nyawa karena suatu alasan. Tiba-tiba Tanyun merasakan bahwa ada perahu roh yang sedang menuju ke arahnya. Di atas perahu roh,
Ada 30 murid sekte abadi. Tanyun bergumam di dalam hatinya. Karena kalian datang ke sini, maka aku akan menghabisi kalian semua. Di atas perahu roh, seorang murid laki-laki tertawa dan berkata, "Saudara-saudariku, ayo kita serang bersama-sama dan habisi orang sialan ini." Murid laki-laki itu adalah pemimpin mereka. Dia melambaikan tangan kanannya, dan sebuah palu besar muncul di tangannya. Dia mengayunkan palunya ke arah Tanyun yang berada di bawah. 29 murid lainnya juga mengayunkan senjata mereka ke arah Tanyun. Tiba-tiba, cahaya pedang, cahaya tombak, dan cahaya palu melesat. Semua cahaya itu membuat retakan spasial dan getaran yang hebat. Kombinasi semua cahaya itu begitu mendominasi. Mereka melihat bahwa Tanyun telah terkena serangan mereka. Pemimpin para murid itu berkata, "Kalian semua, lihat itu, Tanyun sudah kita habisi." 29 murid lainnya tertawa dan berkata, "Ya, Tanyun begitu lemah. Dia tidak sekuat yang dirumorkan." Pada saat ini, pemimpin para murid itu menatap pedang Xiaozi yang tergantung di udara. Lalu dia berkata, "Pedang yang luar biasa. Mungkinkah itu senjata subsuci yang memiliki sebuah roh pedang?" Pemimpin para murid itu menginjak pedang terbang. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih Xiaozi. Tiba-tiba orang itu mengeluarkan teriakan histeris karena Xiaozi telah memotong tangan kanannya. Jadi jelas bahwa Tanyun masih hidup. Sebenarnya Tanyun tadi menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Akibat Tanyun melesat terlalu cepat. Semua murid sekte abadi, mereka mengira Tanyun terkena serangan mereka. Kemudian, Xiaozi berubah menjadi cahaya ungu dan melesat ke tangan Tanyun. Aduh guys, episode kali ini sampai di sini dulu. Kita udah mulai lihat Xiaozi semakin sering digunakan oleh Tanyun. Ya udah, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.